Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa quwwatil arwahi wa hidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa Kunci Lawang dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dengan materi perkulineran ya. Tapi materi ini kita berkaitan dengan ibadah sholat. Ada satu waktu di mana makan dan minum itu bisa membatalkan ibadah kita, yaitu apa? Ibadah sholat. Ini saya sebutkan ya di kitabnya. Yang saya pegang ini adalah kitab Sulamut Taufik yang sudah diterjemahkan oleh saudara saya Ustadz Kiai Haji Dr. Asy'ari Mastuki dari Kediri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa tabtulus sholatu bil akli wasyurbi. Bil akli wasyurbi. Ya. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat itu banyak sekali, dan satu waktu di antaranya adalah makan bil akli, makan dengan makan, wasyurbi, lan minum. Illa, kecuali ya, in nasiya waqala wa biniyati qada'is sholati wa bi ta'liqi qad'iha wa bi taraddudin fihi bi an yamas bi ay wa bi ayyama diyaruka anum ma'asyak fin niyati taharrumi aw yatula zamanu syak illa, ya, kecuali makan dan minum itu tidak membatalkan sholat. Innasiya, ketika lupa. Nah, ketika lupa. Jadi teman-teman, di sini adalah ada hal-hal yang membatalkan sholat, dan satu di antaranya, karena ini channel Kunci Lawang tentang makan dan minum, satu di antaranya makan dan minum ketika sholat itu membatalkan sholat. Loh, bagaimana ceritanya kok orang sholat makan dan minum? Nah ini. Jadi orang makan dan minum ketika sholat itu membatalkan sholatnya kecuali dia lupa. Artinya apa? Lupa dia lagi sholat. Nah, jadi dia tidak membatalkan puasa. Kalau dia masih sadar dia sholat, kemudian dia makan, minum, maka ini membatalkan sholat. Bagaimana ceritanya orang sholat bisa makan, bisa minum? Begini teman-teman. Ya. Jadi ketika kita sedang makan biasa ya, sebelum kita sholat, misalnya kita sedang dalam perjalanan nih, kemudian menjelang waktu maghrib misalnya, tapi sebelum sholat kita mampir dulu di warung makan, misalnya kita mau makan. Nah, ketika selesai makan, pas sudah azan maghrib ya, jikalau kita tidak berkumur dalam wudhu kita, mungkin saja ada yang masih tersisa di gigi kita, di gigi kita atau di lidah kita, atau bagaimana, sisa-sisa makanan yang kita makan tadi. Nah, ketika kita sholat Allahu Akbar, biasanya mungkin saya juga sering ngalami ya, biasanya ketika kita sholat
sisa-sisa yang sebelumnya kita belum merasakan, ternyata kita rasakan ketika waktu sholat. Ada yang mungkin nasi atau daging atau apa yang mungkin ada di gigi kita keluar atau lepas dari gigi kita. Lalu kita merasakan ada yang enak ini. Jadi di hati ketika kita sholat, kalau kita nggak buang, kalau kita telan, maka batal sholatnya. Kecuali dia lupa kalau dia lagi sholat. Atau lagi apa? Atau tidak merasakan sesuatu tiba-tiba ditelan gitu. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia sadar dia sholat dan ada sisa-sisa makanan yang ada di dalam giginya, mulutnya, kemudian dia telan walaupun sedikit saja atau satu nasi saja atau mungkin setengahnya nasi, maka ini membatalkan sholatnya. Makan dan minum di dalam sholat ini maksudnya adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya kemudian ditelan. Nah, memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya kemudian dia telan. Nah, ini yang membatalkan sholat. Yang dimaksud makan dan minum seperti itu. Sedangkan minum bagaimana ceritanya? Apa ada orang sholat kemudian dia minum begitu? Ada, teman-teman. Misalnya nih, ada seorang laki-laki, dia biasanya wudhunya itu menghabiskan air. Ketika wudhu itu sampai basah kuyup gitu biasanya. Ada laki-laki yang seperti itu ya. Kemudian dia sholat. Tiba-tiba ketika dia dalam sholat, ada bekas wudhu dari wajahnya, kemudian menetes ke bawah sampai hidung, kemudian menetes sampai mulut. Ternyata dia itu dijilat atau masukkan ke dalam mulut. Nah, ini yang membatalkan puasa, walaupun sedikit, sedikit. Nah, ini yang membatalkan sholat ya, bukan membatalkan puasa, membatalkan sholat. Jadi walaupun sedikit. Oke, paham ya? Jadi ketika kita minum, walaupun itu bekas air wudhu kita sendiri, ya, kalau secara hukum makan dan minum itu sebenarnya halal, tetapi itu membatalkan sholat kita. Jadi ada air netes gitu, kemudian melewati mulut kita, ternyata kita masukkan ke dalam mulut, lalu kita telan. Nah, ini yang minum di dalam sholat, walaupun setetes air. Sudah paham ya teman-teman ya? Jadi salah satu dari membatalkan sholat adalah makan dan minum. Nah, contohnya tadi ada sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita. Biasanya ujian orang sholat itu memang begitu. Ketika kita belum sholat, kita sudah nggak merasa ada sisa-sisa makanan karena belum gosok gigi. Nah, makanya kalau wudhu itu biasanya kita kumur-kumur berulang kali supaya benar-benar bersih. Atau kalau perlu siwak, ya, ya, sediakan siwak. Atau kalau perlu sikat gigi, ya seperti itu. Agar apa? Selepas kita makan, kita benar-benar bersih mulut kita, baru kita sholat. Nah, bagaimana dalam perjalanan? Ya harusnya begitu. Jadi ada satu kondisi yang memang ada yang terbiasa bawa siwak dan ada juga yang tidak terbiasa karena siwak itu sunnah. Mungkin next video kita akan bahas tentang siwak, bagaimana cara membersihkan mulut kita dengan cara bersiwak, baik itu kita mau sholat, mau baca Quran, mau wudhu, mau apapun itu, mau bekerja, mau apa dengan siwak ya. Insya Allah next video bagaimana ceritanya, manfaatnya dan segala macam. Jadi kita kembali ke makan dan minum membatalkan sholat adalah sebelum kita sholat kita bersihkan dulu mulut kita
dengan cara sikat gigi, bersiwak, atau berkumur-kumur saat kita wudhu. Nah, setelah kita mau sholat, kita juga harus bersiwak lagi agar benar-benar bersih. Nah, syukur-syukur kita juga membersihkan wajah kita dari air-air bekas wudhu agar tidak menetes ke mulut-mulut kita. Biar kita tidak minum maksudnya ya. Kalau kita minum, kita masukkan ke dalam mulut kita walaupun setetes, sedikit sekali, maka itu membatalkan sholat. Demikian dari saya, makan dan minum membatalkan sholat. Inilah ceritanya. Oke, kitab yang saya ambil dari kitab Sulamut Taufik, mungkin ada yang lain. Yang jelas itu bermadzhab Imam Syafi'i. Teman-teman, itu dulu. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.